wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salajengipun hadis yang ke-38, bab sawabu ta'limil ilmi wa tasnifihi wa naskhihi wa riwayatihi. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, Abi Qatadah, saking Abi Qatadah. Lafaz Abi Qatadah iki jenenge susunan idhofah yang tersusun dari abun dan Qatadah. Qatadah itu pohon keras, abun itu ayah. Nah, karena abun diidhofahkan, maka ini disebut dengan asmaul khamsah. Nah, i'rabnya asmaul khamsah itu rofa dengan wawu, nasab dengan fathah, jar dengan iya. Karena ini dijarkan dengan an, maka i'rab jarnya dengan alamat ya abi. Beda dengan qala Abu Qatadah, ra'aitu Aba Qatadah. Terus, Nabi Qatadah ini termasuk isim ghairul munsharif. Termasuk isim ghairul munsharif. Sehingga ketika dijarkan mudhof ilaih itu harus jar. Nah, dijarkan dengan fathah. Jar enggak bisa kasrah. Kenapa kok saya baca Qatadah? Nah, itu karena dijarkan menjadi mudhof ilaih. Kok fathah? Ya karena isim ghairul munsharif. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ma yukhallifu ar-rajulu min ba'dihi thalathun. Khairu ma, sebaik-baik apa yang seseorang tinggalkan, yukhallifur rajulu, yang seseorang tinggalkan mimba'i, setelahnya adalah salasun, ada 3 hal. Sebaik-baik perkara yang ditinggalkan oleh seseorang setelah kematiannya itu ada 3 hal. Jadi lah wong wis mati iki sak api-api warisan itu 3 hal ini. Yang pertama adalah waladun sholihun yad'ulah, yaitu anak soleh yang mau mendoakannya. Ini yang diharapkan adalah dari anak-anak kita, dari cucu-cucu kita, dari buyut-buyut kita, cicit-cicit kita, dari canggah-canggah kita, siwur-siwur kita, dan sampai ulet-ulet sopo barang.
Nah itu adalah doa mereka. Mereka bangga memiliki buyut, memiliki mbah, memiliki canggah yang ahli agama, yang peduli dengan agama. Wah ini mereka akan menjadi cerita bahku itu biar, bahku itu biar gak tahu untuk masjid. Bahku itu biar gak tahu ketinggalan sholat jamaah. Dan itu nanti cucu-cucu kita, keturunan kita, entah berapa turunan nanti akan ada yang jadi ulama. Kenapa? Karena barokah jenengan dakwah. Belum itu mesti. Nonton itu mesti. Bahkan Kiai kula ya Abdul Hamid Maksum itu gak sampai 7 turunan itu mesti ya jadi ulama. Walatun sholihun yad'ulah. Yang kedua wasodaqatun tajri yablughu ajruha, yaitu sedekah yang mengalir, yang pahalanya sampai kepada. Jadi sedekah yang ikhlas didasari oleh ingin berbuat sesuatu karena Allah, karena untuk mencapai ridha Allah. Ini sedekah tajri yablughu ajruha. Ulama ini yang diajarkan oleh orang Madura ini perlu kita ini belajar dari orang Madura. Kalau Jawa ini orang Jawa ini, orang Jawa ini nggak tadi, ya orang dulu itu malah Jawa. Masih tinggi. Ada istilah adatnya bisnya. Orang Madura itu senangnya nyabis. Orang Jawa tetap namanya apa nih? Jadi jenenge nyabis. Setiap ketemu ulama itu kalau orang-orang Madura itu oponen datang ke dalamnya itu mesti nyabis. Bahkan sampai anak-anaknya itu ada seorang habib datang mengenai tausiah itu anak kecil-kecil diberi uang 2.000 oleh orang tuanya, suruh memberikan kepada hamba-hamba itu. Rongeng. Apa? Mereka mendidik anaknya supaya bisa. Ya, ini jasanya apa? Ternyata di Bugiatul Mutasib itu ada bahwa apapun yang disedekahkan kepada ulama itu akan dilipat gandakan menjadi 900 kali lipat. Loh, sedekah sewu jadi 100 ewu. Sedekah 10.000 jadi. Nah, kenapa ini menjadi ada ini jangan dikritik. Kadang dikritik kiai. Nah, kenapa kok seperti itu? Rahasianya apa? Ya ini kalau kiainya sungguh-sungguh berjuang malah bagus, maka mungkin lipat gandanya ini. Karena apa yang diberikan kepada kiai, kepada ulama ini akan digunakan untuk bisa bangun pondok, untuk membeli mobil, kemudian untuk dakwah dan lain sebagainya, untuk meningkatkan umat. Inilah rahasia yang apa? Tapi bukan berarti kita. Nah ini kadang keliruannya di sini. Banyak orang yang ke ulama, sumbangan sedekah kepada ulama, tapi lupa dengan tetangganya yang miskin. Ini bermasalah. Ini bermasalah. Sebenarnya itu yuk tonggolnya dipikirkan dulu, kerabatnya dipikirkan dulu, yang butuh pertolongan kemudian baru. Jadi akhirnya semua sugi-sugi itu juga kayak kabeh. Memang hartanya memang ingin dibawa ke akhirat, nggak ingin ditinggalkan di dunia. Nah, sehingga digunakan semacam seperti itulah yang benar. Nah, kadang boten. Nah, kadang ngomong si sugi itu lah akhirnya dia itu, subhanallah. Dia jadi subhanallah itu sumpah. Tapi ini tombol ini pegawai ini, ya Allah minta ampun, hitung-hitungan, polpen hitung. Nah ini ahli, tapi kesolihannya masih belum terbentuk. Kenapa dia kok mukringan kepada ulama? Nah ini ada udang di balik batu.
Dia ingin berlipat ganda hartanya dengan sedekah pada ulama. Dia ingin berlipat ganda hartanya dengan menghidupkan masjid-masjid taklim dan sebagainya. Hanya itu, bukan karena Allah. Apalagi karena cari muka di depan dia. Ya, subhanallah. Dia senang aja dia. Pokoknya kalau kayak dulu yuk warnanya bangunan mesti sebenarnya. Gak pada ngekei nyamoni kalau kita biasanya kata itu manusia insan ya. Disebutkan apa? Tapi yang benar itu seperti itu. Makanya ini saya sampaikan ini meluruskan bahwa selain kita juga memikirkan para ulama, memang ulama ini memang dia fokus kepada agama, dia tinggalkan semua pekerjaan dan sebagainya untuk mengurus agama. Maka ini perlu juga ditolong. Suki, kenapa suki? Kenapa dia semakin banyak di pesantren semakin besar? Nah ini harus dibaca. Tapi jangan sampai lupa kepada tetangga kita, orang-orang yang nggak punya, pemborong, anak yatim piatu. Nah ini yang lebih penting lagi. Karena konsep Islam ini pada dasarnya yang harus didahulukan adalah muto'an atau anfiku atau namanya infak kepada orang-orang miskin, masakin, yatama dan lain sebagainya. Itu sudah pakemnya Islam. Jadi berbagi adalah pakemnya Islam. Dan itu yang kadang dilupakan oleh kita semua. Wa ilmun yu'malu bihi min ba'dihi, dan ilmu yang diamalkan setelah yang ini. Jadi ilmu disampaikan mulai diamalkan. Dan kiai itu yang tadi sedekah itu, wah jangan dia itu umumnya dikai sehingga kiai itu mampu dalam siang-siang kemudian dia lebih fokus pada dakwah. Setiap dia mengajar, kemudian apa yang diajarkan diamalkan terus sampai hari kiamat itu jadinya itu bagian. Gimana itu? Kenapa kok sampai dilipat gandakan sampai 900? Gimana itu? Nah secara fadhil yang secara fadlun, keutamaannya ya itu 1000 diganti 900 minimal. Mungkin itu tetap boleh dengan tak saya sebutkan orang paling kaya di sini mungkin. Daerah Korea, daerah Korea. Nah, ini dia rutin memang. Majelis taklim dibiayai, ada yang 1,5 setiap bulan. Sana biaya itu. Loh, bukan tambah suki. Omai mokong-mokong, bojone dari mobil, dari punya mobil, dari udang gede. Nah, insya Allah ini. Ini kok modelnya tadi. Jadi yang lain memang senang dan ternyata oleh Allah dilipat gandakan. Ini penting karena sedekah ini juga akan berimbas kepada rezeki yang diberikan oleh Allah min haitsu la yahtasib. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin sahih wa kharaja lam ta'aqi sawa Ibnu Majah min tariqi Sahl bin Mu'adz bin Anas an Nabi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad Nabi berkata, man 'allama ilman, barang siapa mengajarkan ilmu, falahu ajru man amila bihi, maka baginya adalah pahala orang yang mengamalkannya. Wis diurui, wah kaya kula ngeten iki insyaallah yo dihitung murid kula kali buya setiap ngaji kula asal ganjaran. Sing tak oleh Quran, sing di apa yang saya sampaikan tentang hati dan kesimpulan berdiamalkan, itu nih pahala terus. Makanya jenengan itu heran itu, siapapun yang jenengan taskil, wah itu juga ganjaran toh. Tinggal sobek harus mati itu boleh ada. Jadi gerojok terus selama dia mengamalkan sing misi yang dinamakan. Begitu juga ketika dia berhasil sampai hari kiamat. Jadi
jenengan sampai kali mohon deh, karena jenengan ini dai juga sama seperti itu. Meskipun dengan ilmu yang minim, jenengan kok semangat karena Allah mentasbih seorang orang yang lalu ke masjid, mau ke masjid kemudian dia juga mentasbih orang. Subhanallah, itu pahalanya terus menarik. Orang ini semangat naskil ini. Loh, kalau ini mana-mana naskil, soal sudah guys. Oke, kalau dulu saya Pak sampai sini. Pak Waris, soal nggak mau, ini saya jelaskan bahwa itu seperti itu. Dan dia pertama sudah, nah kemudian tapi tak jawab sih, pikir-pikir, nah kira-kira itu harus kita, kalau kita yakin sesuatu yang benar, terus kenalkan kepada seorang, jelaskan kepada seorang, jangan bosan-bosan bicara tentang kebenaran. Termasuk jarinya ajuha rawahu ini wow man allama ilman falau ajruman amila bihi la yang min ajril amil, yang sama sekali tidak mengurangi pahala orang yang mengamalkannya, sama-sama dapat pahala. Juga sing ngamalke itu pahala 10 makanya. Terus kemudian karena setiap kebaikan itu akan dilibatkan menjadi 10 kali lipat. Dapat pahala 10, kita juga dapat pahala 10 tanpa mengurangi 10 yang milik orang yang mengamal, sehingga ada 20. Terus kemudian nanti yang ke-40 wa kharaja at-Tabarani bi isnadihi an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tasaddaqan nasu bi shadaqatin misli ilmin yuntash. Tidaklah orang-orang itu bersedekah dengan sebuah sedekah semisal ilmu yang disebarkan. Artinya apa? Sedekah yang paling baik, yang tidak ada bandingannya sedekah ilmu. Sedekah ilmu kemudian ilmu itu disebarkan kepada orang lain, itu tidak ada bandingannya. Dulu masuk apa caranya kok mengaji mutajarah diri kata itu nilai kitab di rumah. Sehingga kita yang akan mendorong kita untuk selalu menyampaikan, selalu mengajak. Karena yang saya bawa itu ilmu, bukan ilmu. Ilmu yang saya sampaikan itu ilmu. Bahwa jamaah fadilah seperti itu ilmu. Ketika kita dapat ilmu ya harus disampaikan. Baliwani walau. Tidak usah peduli dengan orang yang mengatakan mau digobloknya kok dakwah. Dakwah itu bawa ilmu. Ini sudah ilmu. Ya harus tahu semua ilmu, ya nggak bisa. Dulu para sahabat juga tahu semua ilmu. Dapat langsung sampaikan, amalkan, sebarkan. Sesuai dengan ia dapatnya sampai mana. Nggak butuh kita bisa amal dulu. Lama-lama kita bisa amal bingung, ternyata amalnya tinggi. Loh, itu hak. Sehingga dia apa sih dikatakan kita? Ya perlu diri. Jadi sing bener itu yang perlu ilmu langsung amalkan. Itu sing bener. Wes gak sing bener kok itu wes. Lah untuk mendorong hal itu sampaikan aja orang lain untuk mengamalkan itu. Maka kita punya semangat untuk beramal. Lah ilmu itu kok sisi sing alam mereka gak dilakoni asli. Hak itu. Jadi yang benar itu ilmu siji dan nol. Orang yang non muslim masuk Islam itu ilmu siji syahadat dilakoni, diuruti sholat dilakoni. Bukan butuh yang lainnya, bukan butuh ilmu fikih. Sebenarnya sholat sih bener ya apa ya pun butuh. Nanti butuh juga wajib, butuh sih bener ya apa. Nggak usah
Boleh ilmu seandainya laki ini sama agama itu urusan ulama. Bagi orang awam ya sudah, apa yang wajib diketahui itulah kewajiban dia mencari ilmu. Nah kemudian bertanya apa permasalahan yang terjadi. Ujungnya ini bagaimana? Nah, seandainya nggak tahu. Lalu itu kayak baru udah kuliah, nah inilah berkembang terus. Terus saya teruskan. Jadi ilmu ini adalah sedekah yang tidak ada bandingannya. 41 hadis ke-41 wa kharaja Abu Ya'la wal Baihaqi fi Sya'bi bi isnadihi ma'ana Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum anil ajwadil ajwad ala iling ukhbirukum, maukah kamu saya beri kabar tentang, ataukah coba artinya aslinya, belumkah saya memberikan kabar kepada kalian tentang orang apa? Ajwal itu lumo orang yang paling dermawan di antara orang yang paling dermawan. Sugi wong lumo nih wong lumo. Jadi tingkatan yang paling ini ajwal. Dijawab sendiri oleh Rasulullah. Yang artinya ketahuilah bahwa Allahul ajwadul ajwad, Allah lah yang menempati posisi ajwadul ajwad. Makanya jangan putus asa. Min rahmatillah. Allah ini ajwadul ajwad. Besar jalur ini diparingi. Allah itu bukan zat yang pelit. Apapun akan diberikan kepada manusia. Wa ana ajwadu waladi Adam. Sedangkan aku kata Rasulullah orang yang paling dermawan di antara manusia. Wa ajwaduhum min ba'di rajulun alima ilman fanashara ilmahu. Pas. Setelah aku ini orang yang paling dermawan di antara manusia setelah aku, kata Rasulullah, adalah rajulun alima, seseorang yang mengerti tentang suatu ilmu, fanashara, kemudian dia sebarkan ilmunya. Tak butuh, bukan orang yang mengumpulkan ilmu, bukan orang yang mengumpulkan ilmu dulu, tapi orang yang tahu ilmu kemudian menyebarkan. Pas kok? Ya pas banget. Ini wis hujan. Jadi roh ilmu nasehat. Enek wong mungkin anak ibu. Nyambutan ya. Tak kurus serat pada di situ kok sing sani minum tangan. Kalau ini aku boleh ngaji, orang ngaji ini aku mau beli kaki, mau tersabar kok beli kaki, orang mau ngomong tangan masyarakat. Aku kalau tidak setuju, baik masuk ke dunia Nabi. Nah kita pintar-pintar lah memberikan penjelasan itu. Tak langsung, Rasulullah SAW ngalih dia ini. Jadi sih kita ajwadul itu orang alima rajulun alimna ilman fanashara ilmahu. Dapat ilmu sepakat. Yub'atsu yaumil qiyamah ummatan wahdah. Yang nanti pada hari kiamat ini akan dibangunkan sebagai satu umat. Orang sering. Wa rajulun jada bi nafsihi lillah azza wa jalla hatta yuta. Yang selanjutnya adalah tingkat selanjutnya adalah seseorang yang jihad, yang menyerahkan dirinya karena Allah sampai dia
hingga ia terbunuh. Yang mengorbankan dirinya karena Allah sampai ia terbunuh. Nah, jalan dakwah sampai mati. Nah, ini ajwa Allah, Rasulullah, orang yang berilmu menyebar, orang yang mengerti ilmu dan menyebarkan ilmu itu. Kemudian orang yang ada di jalan Allah sampai mati. Nah, ini termasuk sesuatu ajaib. Wa an Sa'd bin Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wallahi demi Allah la ayyuhda, demi nyakti yen to den paring hidayah bihudaka kelawan hidayah panjenengan sapa rajulun wong lanang wahidun kang siji ku khairun luwih bagus saka kadue sira min humrin na'am, daripada sebaik-baik Rajawoyo, sebaik-baik tanah. Jadi demi Allah, apabila ada satu orang mendapatkan hidayah karena hidayah kita, karena kita usaha kita, sampai naskil wong siji gelem pakan masjid, gelem budal masjid sing gak salat gelem salat, sing gak apik gelem apik, wa khairun laka min humrin na'am. Itu lebih bagus daripada duwe pajero siji. Orang yang pertama itu sugi. Seandainya pahala jenengan dalam berdakwah itu kok pahalanya dirupokno dunia, gak cukup orang jenengan. Kok orang jenengan sak desa gak cukup. Mungkin coba jenengan takziah mau menterno takziah untuk Gunung Uhud situ. Wah, kayak mana sana gak sedih Gunung Uhud. Mau menterno kuburan untuk Gunung Uhud, tapi itu seandainya dirupokno dunia masih sama itu. Oleh karena itu, karena tidak cukup dunia ini menampung pahala akhirat, maka pahala itu diberikan di akhir. Kalau ini diberikan di dunia, diberi saja, tapi sedikit. Diberi apa yang sudah mampu, apa yang sudah ditetapkan. Jadi kita ini memang seandainya kita bisa mengislamkan satu orang kafir, subhanallah. Bahkan pernah yang saya itu baru mungkin dari aku itu, aku ini urutan Islam, emosi cinta sahabat salam kalau sahabat urutan, dan dia merasa apa? Isa itu merasa ingin mengislamkan seorang, bukan orang-orang kafir berapa banyak yang Islam. Dan mereka gak butuh viral, mereka gak butuh dilam, sehingga gak ada yang tahu. Mungkin diceritakan hanya kepada abang-abang untuk memberikan support, untuk memberikan semangat, bukan supaya dibilang. Rawahu Abu Dawud wa huwa fi sahihaini hadisin tawilin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man da'a ila hudan, barang siapa mengajak kepada hidayah, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ah, maka baginya pahala sama dengan pahala-pahala orang yang mengikuti hidayah tadi. Lah yang khusus dari kami ujuri saya akan pahala orang yang dapat hidayah tidak dikurangi sedikit. Waman da'a ila dhalalah, dan barang siapa mengajak kepada kesesatan, kan alaihi minal ismi mislu azami man tabi'ah. Barang siapa mengajak kepada kejahatan, kesesatan, maka baginya adalah dosa
semisal dosa yang orang yang mengikuti tadi. La yang usul dari kami azami syai'ah, tanpa mengulangi dosa orang yang melakukan perbuatan tadi. Ruang muslim jadi bang. Awal man sanna sunnatan hasanah kalau ajruhu wa ajru man amilha. Begitu sebaliknya, orang yang mengajarkan kejahatan juga akan mendapatkan pahalanya atau mendapatkan dosanya. Nah, ngurui nyolong, ngurui ini loh caranya nggak buka lemari ya. Caranya buka rumah nggak bunyi ini. Nah, pengen budak gua nggak boleh ini, wah, jadi terus. Kemudian hadis selanjutnya 44 wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Ibnu Mas'ud. Ingat Ibnu Mas'ud. Apa? Mura'il ghanam. Ibnu Mas'ud itu kerjanya apa? Dia Ibnu Mas'ud nggak punya klan, nggak punya kaum. Lah, beda dengan Abu Bakar, punya banyak. Seandainya ada orang Abu Bakar, maka bisa perang. Berpas ini sama sebatang kata. Tukang amar wedus. Yang bermasuk itu tukang amar wedus. Ketika Ibnu Mas'ud ini masuk Islam, maka langsung Ibnu Mas'ud menawarkan diri kepada Rasulullah untuk menjadi khodamnya. Maka Ibnu Mas'ud ini selalu berserta Rasulullah dimanapun Rasulullah berada. Bahkan satu orang yang diizinkan masuk ke rumah Rasulullah adalah Ibnu Mas'ud. Sampai mulai sandalnya, air wudhunya, semua apapun yang diperlukan Rasulullah disiapkan oleh Ibnu Mas'ud. Sehingga ini akan menjadi ulama besar maksudnya. Karena ya hadisnya banyak. Karena selalu bersuara. Bahkan tidak satu pun ayat Al-Quran yang tidak diketahui kenapa ayat ini diturunkan, di mana ayat ini diturunkan. Bahkan beliau ini Ibnu Mas'ud ini mengatakan jika andainya saya nggak tahu tentang sebuah ayat ini di mana diturunkan, kok ada orang lain yang tahu maka saya akan menjadi muridnya. Alim itu kok enak sih ngerti meskipun luwih alim ini tetap akan menjadi muridnya, akan saya akan berguru katanya. Oh itu Ibnu Mas'ud. Nah Ibnu Mas'ud ini orang yang tangguh padahal cilik. Ketika suatu saat waktu itu Sayyidina Umar sudah masuk Islam apa? Para sahabat ini pikir-pikir, ya ini belum, kita coba lah kita bacakan Al-Quran itu di depan umum. Terus kemudian siapa yang mau lakukan itu? Siapa yang berani? Ibnu Mas'ud ya, saya yang berani. Kalau ada apa-apa dengan saya bagaimana? Saya nggak punya pembela, nggak punya kaum. Cukup Allah yang akan membela saya. Yang akan membawa saya. Oh Ibnu Mas'ud akhirnya apa? Dia pergi ke Ka'bah. Di situ ada Darun Nadwa, perkumpulan orang Quraisy itu. Terus kemudian dia di makam Ibrahim itu membaca langsung dengan kertas suara yang indah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, sampai akhir. Akhirnya apa ini kata orang-orang Quraisy ngomong lagi. Kok indah sekali dibaca Ibnu Mas'ud ini apa? Akhirnya sadar itu Quran itu. Nah itu buatan Muhammad langsung itu dihajar bisa itu Rasul. Gak ada seorang pun yang berani membela. Sampai akhirnya dia pulang ke sahabat terus bersemangat di awal. Irung-irungnya wis gak berubah itu. Tapi dia tidak gentar. Saya sudah tahu kelasnya orang-orang kafir itu. Semakin kecil mereka di mata saya. Besok saya akan makan lagi.
Wes dulunya itu jadi sesuatu yang ngelakuinnya. Akhirnya dilarang oleh para sahabat. Iki lho berjuang tenang gitu ecek-ecek ini. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia punya Allah. Karena dia dipenuhi dengan iman. Gak mungkin kalau gak dipenuhi dengan iman. Umar ketika masuk Islam, hatinya dipenuhi iman. Maka apa? Langsung aslam. Saya masuk Islam. Dok, saya masuk Islam. Aslam. Dok, aslam. Jadi langsung setiap itu juga. Saya masuk Islam. Saya masuk Islam. Bingung kabeh, bingung. Mau apa kamu? Intinya seperti itu. Perang ayo. Baca-bacaan ayo gitu. Loh, saya bilang kenapa kok melakukan itu? Dia merasa tertinggal karena dia akan menghancurkan Islam saat ini, akan membunuh Rasulullah saat ini. Maka mengejar ketertinggalan itu dia berani ketika menjadi orang kafir, dan dia pun berani ketika menjadi orang Islam. Nah, ini karakter. Nah, Ibnu Mas'ud ini yang harus kita contoh. Salah satu ketika Ibnu Mas'ud ini menjadi pejabat akhirnya. Ya penting jadi pejabat itu penting. Kudu orang-orang kita juga harus ada yang jadi pejabat. Apalagi jadi kepala desa ini penting. Terus jadi apa nih? Kira-kira mau mana? Jadi pengurus NU ya penting. Kalau bisa orang pengurus NU itu juga harus ada yang masuk gitu. Nah, dan nanti baru bisa bekerja sama. Nah, kalau kita mau menjauhi itu ya kita nggak akan bisa bekerja sama. Tapi kalau orang-orang kita atau paling tidak orang NU akhirnya bisa masuk, bisa mengerti dan mengerti, dan mereka menjadi bagian daripada kerja dakwah ini ya lebih mudah. Ini penting, jangan sampai anti. Kalau bisa ya kita skill juga. Kalau kita punya peluang untuk masuk di situ dipilih ya silakan. Jangan anti, tapi jangan sampai kerja dakwah ini terpengaruhi oleh politik. Tapi kerja dakwah ini harus mempengaruhi politik. Artinya apa? Ketika orang-orang kita jadi kepala desa, pasti akan message-nya tablik. Bukan berarti tablik masuk ke politik, bukan. Tapi bagaimana orang yang berpolitik itu masuk ke tablik sehingga punya message tablik, tapi tidak membawa politik ke dalam tablik. Ini penting. Nanti bisa semakin luas, karena kita juga penting menghasilkan untuk mencari para ulama ini harus terlalu tinggi sehingga mereka bisa menerima. Paling tidak menerima, bukan masuk, paling tidak menerima. Sadar bahwa ini adalah mereka diringankan dengan kerja kita. Siapa yang tidak diringankan? Hanya saja yang memang belum mengerti. Jadi doakan. Mudah-mudahan mereka terbuka. Dan kita sama sekali kan memang nggak ada usaha-usaha politik. Nah, kemudian sampai ini ya dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini saya ceritakan lagi. Ketika masa Sayyidina Utsman, Ibnu Mas'ud ini sudah jadi pejabat. Ketika itu Ibnu Mas'ud juga sakit, hampir meninggal. Akhirnya disambangi oleh Sayyidina Utsman. Apa yang kau rasakan? Sakit apa yang kau rasakan? Dijawab oleh Ibnu dosa-dosa. Ditekoni sampai apa sebuah rasanya sak krono. Jawabannya dosa-dosa. Setelah sebelum masuk ini jadi kiri dosa. Cik menyesali itu dosa. Lalu kemudian diteruskan oleh Sayyidina Utsman, pertanyaannya
Setelah beliau membahas tentang masalah dosa-dosanya dan apa yang mengharapkan, yang saya harapkan adalah rahmat Allah. Dan yang ia galaukan, yang ia risaukan adalah dosa. Yang ia harapkan adalah rahmat Allah. Terus ini kamu ini sudah beberapa tahun gaji juga sampai ambil. Apakah perlu saya berikan sekarang ini? Tidak usah. Jadi belum masih jadi pejabat, belum tahun-tahun gajinya tidak diambil. Coba, iya saya pejabat ini ada. Jadi gajinya tidak diambil bertahun-tahun. Mau diberikan tidak mau. Kan ini bisa untuk anak-anak sampean. Oh enggak, anak-anak saya sudah saya ajarkan sesuatu yang diajarkan Rasulullah. Cukup dengan anak saya. Kalian nanti juga itu, ada kemudian dekat kangelan itu apa kata begini? Belum lagi mau dikei gaji yang haknya loh. Kan dia anaknya mau. Kenapa? Karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW, man qara'a suratal waqi'ah kulla lailah maka man qara'a suratal waqi'ah kulla lailah lam yusib hu faqatun abadan. Barang siapa setiap malam mau membaca surat Waqiah satu kali, maka tidak akan pernah miskin selama orang itu. Oke, jangan ini hadis. Saking Ibnu Nas. Nah, di Ibnu Hasan baru diamalkan. Sudah selesai sholat isya baca Waqiah. Insya Allah nanti di Ar-Rawdah Sunnah juga diamalkan. Nah, insya Allah nanti semua kita ini mengamalkan. Setelah tahajud atau setelah apa sebelum tidur baca Waqiah. Cepat 5 menit selesai. Berdoa ya Allah. Kesana habis. Gak dulu kamu kok karena dia belajar di sini gak kudu dulu kan. Yang penting wong kok belum baca surat Waqiah satu kali dijamin tidak akan pernah fakir. Bahkan lam yusibhu tidak akan pernah. Fakotun abadan. Selamanya. Wah, kurang ini nanti. Sebenarnya nanya, Riyadul Waqiah. Riyadul Waqiah. Lagi dengan sakit nama lagi, tapi sakitnya di huruf. Betul-betul. Kakak itu bisa. Coba menanyakan. Ini dari kiai saya yang nama Abdullah bin Mas'ud. Moco surat Waqiah. Syaratnya satu, 7 hari, selama 7 hari ritual. Caranya 7 hari. Puasa 7 hari. Selama 7 hari itu puasa. Puasa biasa. Terus kemudian harus berjamaah 5 waktu selama 7 hari. Tidak boleh lepas dari jamaah. Ini tangguh dino itu jamaah. Arba'in. Gak belum ngadiin ke arba'in. Terus kemudian dalam wudhu. Batal wudhu. Jadi gak boleh lama-lama ngentut mengenai enggak, langsung wudhu lagi. Batal wudhu lagi. Terus selama 7 hari itu. Terus kalau setiap selesai sholat jamaah tetap di tempat membaca surat Waqiah. Mekur ping selami. Mekur ping selami. Cekor itu insyaallah sengaja selesai. Lawis nakal. Ping selami. Setiap sholat jamaah berarti 25 kali 5.
Berarti 125 selama 1 minggu. Sampai pada isya terakhir 7 hari tadi. Sampai pada isya terakhir, baru kemudian setelah membaca 25 kali setelah isya, diteruskan membaca 125 kali dalam satu majelis. Jadi lungguh moco waqi'ah ping 1 selawi. Aku mampu, kalau mampu iya. Kalau mampu, melakukan itu mampu. Waktu di rumah, kalau di pondok nggak bisa. Kalau di rumah dulu kan terus masjid. Dia topo masjid. Nah kemudian sudah biarkan apapun yang terjadi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sampai subuh nggak boleh tidur, jadi mandi dan kenapa? Karena mau coy itu sampai subuh. Orang teman-teman jadi nggak oleh menang itu menang nggak boleh tidak. Mau coy ini satu hari ini, Insya Allah. Insya Allah ya maksudnya. Insya Allah. Pokoknya yang tapi sih paling enak itu kan santri, ya santri harus menemui pengajian itu, maklum lah ya. Latihan, sebenarnya itu latihan mental. Hubungan aku sisol hubungan juga itu mati. Latihan mati dewi itu bener aja dinati. Penderitaan itu maju. Itu sebenarnya ada itu melatih diri kita, jiwa kita. Yang pokok orang ada itu dari. Ini bisa dibuktikan. Orang gak lihat, tapi punya jiwa yang kuat dari. Seperti iman saja, iman itu ada kok dua iman mengerti ini, sing kuat sekolah gunung tembok, sekolah gunung tembok insya Allah, itu sih ada sini. Mau sholawat dok ya sudah begini. Nah itu artinya apa? Iman ya, karena orang dia kita topo diri dan sebagainya itu juga untuk menangkap mindset kita, supaya kita yakin benar. Saja itu belum saja. Tapi ini jarang di dunia berlaku tak sih ngomongnya insya Allah. Karena mulai sering buka siri-siri ini. Contoh doa apa sih? Doa orang Kristen mandi, orang Buddha mandi, orang Hindu kok mandi, orang Kalaku mau mandi, mau Islam kok mandi, biye kan? Berarti apa? Asal dengan keimanan. Yang kok mandi berdiri yakin itu loh. Sesuai dengan yang dialami dia ganti. Jadi sirine doa itu berarti apa? Doa silahul mukmin. Doa itu adalah pedangnya senjatanya orang mukmin. Tapi saat itu butuh yakin pol. Orangnya kata ragu gak ada. Wis mesti. Jadi kayak kalau kita mulai kalau melamar aslinya karena harus jalur. Masalahnya ya widi tenan, itu bicara tenan. Tapi jalur itu Allah aja lorong enggak. Jadi terus saya ditawarkan, mari motor kalian sekolah aku diterima sampean ini. Wah, ada mati oke. Nah, ini berarti muding itu berarti ya. Yakin, tapi malah ya nunggu mana pulang. Ya berarti. Memang keyakinan itulah yang ditunggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap umat dan Tuhan. Jadi orang yang iman itu dibiarkan terus supaya yakin. Insya Allah, yakin mesti, insya Allah. Tak ada kesulitan di dunia ini. Mayat takilah ya dia Allah makhraja itu karena ketakwaan itu adalah buah daripada keyakinan, maka ya dia Allah makhraja. Maka akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ditambah nanti kita mengharapkan 1 dapat 10. Itu jenenge wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian saya selesaikan hal tadi. Ya
an Sayyidina wa an Ibnu Mas'ud itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai 44. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahli wa ahli khair wa min ibadika as-salihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbatan tagsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rahati wa kulli walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril ahlani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimin ajma'a amin ya rabbi asma' fadlan wa judan manna amin bizan minna bil mustafa rasulin Allah bi kulli suri صلى وسلم ربي عليه أنت حبي وآله وصحبه عدد تسسه والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.